pada pena- lebih ke penerapannya. Ya, di hari esok bersama Ustadz Agus Suryana, SSMPD, Hafizahullah insyaallah. Mari kita mulai. Ya, karena topiknya hari ini ada dua, yaitu konsep dasar deep learning atau pembelajaran mendalam, ya, dan deep learning perspektif Islam atau perspektif pendidikan Islam. Di sini saya pecah menjadi 4 subtopik. Nah, topik pertama, konsep dasar deep learning ini dibagi dua, pengertian dan ciri khasnya. Kemudian yang perspektif Islam dibagi dua juga, Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya, apakah di antara Ustadz dan Ustazah ini sudah ada yang pernah ikut webinar sebelumnya atau seminar pelatihan, ya, terkait deep learning? Apa ada yang sudah pernah ikut pelatihan deep Belum, learning? Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya? Oke, saya mau tahu dulu ya backgroundnya Ustadz dan Ustazah sekalian. Ya, siapa tahu ada yang sudah pernah ikut ya materi seputar deep learning. Karena ini saja sebenarnya kalau mau membahas deep learning 1 malam 2 malam itu belum cukup. Kalau mau cover semuanya tidak cukup. Kalau mau ideal 7 hari. Nah, itu pelatihan yang diadakan di Jakarta kemarin ya sama Kemendikdasmen namanya sekarang ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan lagi Kemendikbud. Nah, sekarang dipisah antara pendidikan tinggi dengan Dikdasmen, ya, menjadi kementerian sendiri-sendiri. Tapi tidak apa-apa, meskipun mungkin waktu kita terbatas, insya Allah kita cover semaksimal mungkin terkait deep learning dari dua perspektif, yaitu umum dan Islam. Ya, Bismillah. Pengertian. Ya. Ini Ustadz Jafrian. Kebetulan pernah belajar semester lalu di kuliah desain pembelajaran. Ya, bagus Ustadz ya. Ya, insya Allah kita sama-sama sharing juga. Bagi yang sudah tahu bisa berbagi ilmu juga kepada kita. Siapa tahu ada perspektif yang saya belum pernah dengar, ya baru dengar di sini. Dan juga begitu pula dengan asatidzah sekali. Apa itu deep learning? Jangan salah paham kalau mendengar kata deep learning, karena deep learning ada dua macam. Nah, deep learning yang dikenal di dunia internasional itu adalah pembelajaran artificial intelligence (AI). Makanya kalau Ustadz dan Ustazah ketik di Google deep learning, boleh jadi kita salah alamat. Karena kenapa? Boleh jadi deep learning yang dimaksud Google itu adalah deep learning pembelajaran AI. Bukan itu ya, bukan itu yang kita maksud. Melainkan pembelajaran mendalam versi Kemendikdasmen ya, Prof. Abdul Mukti, Hafizahullah. Makanya saya sebenarnya lebih suka menyebutnya PM, pembelajaran mendalam. Tidak apa-apa, sesekali saya sebut deep learning, sesekali saya sebut dengan istilah PM juga ya. Insya Allah dipahami. Karena PM itu pembelajaran mendalam. Begitu kebanyakan dipakai. Makanya konsep deep learning ini ada dua, pembelajaran AI dengan pembelajaran di Indonesia. Nah, yang kita maksud ini bukan yang AI, yang Indonesia. Nah, apa itu? Deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah, di sini lihat saya kasih tanda tercetak tebal, bold ya, memuliakan. Berarti memuliakan dua, pendidik dan juga anak didik. Sebenarnya saya bisa saja sebut peserta didik, tapi saya lebih suka nyebutnya anak didik. Karena kenapa? Peserta didik bisa juga orang dewasa. Nah, sedangkan yang kita maksud di sini adalah eh, dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah. Memuliakan, itu kata kuncinya. Jadi kalau dengar kata deep learning, berarti pembelajaran yang memuliakan. Itu kata kunci yang harus dicamkan baik-baik. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nanti ini kita kupas satu persatu ya. Melalui 4 olah. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, di sini kita mau menyentuh 4 aspek. Pikiran, hati kita, rasa kita, dan raga kita. Secara holistis dan terpadu. Jadi semuanya disentuh.
Di sini kita lihat lingkaran ini ya, Ustadz dan Ustazah sekalian. Ini ada 4 yang menjadi fokus kita sebenarnya. Tapi mungkin yang dikupas sebagian ya yang lebih harus kita ketahui. Di antaranya dimensi profil lulusan. Nah, ada 8. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nomor 1. Berarti harus beriman dan bertakwa. Yang pertama dan yang paling utama, sebagaimana sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya, kalau ini jadi nomor 1, berarti nilai spiritual, nilai religi, ya, nilai religius semua anak didik itu harus lebih ditekankan. Yang kedua, kewargaan. Ya, di situ bisa kita lihat, mudah-mudahan kelihatan ya, terbaca kewargaan, ya, kecinta akan negara. Jadi setelah cinta Allah, kemudian cinta negara. Nah, yang ketiga, penalaran kritis. Anak-anak, meskipun ya tahapan perkembangannya itu menurut psikologi perkembangan yang masih meraba-raba, meraba-raba apa yang ada di sekitarnya, tetap kita berupaya untuk membiasakan mereka berpikir kritis sejak dini. Bukan orang yang kritis ya, pemikirannya yang kritis. Berarti sudah bisa memberi penilaian terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Kemudian kreativitas. Nah, siswa juga harus kreatif. Kemudian kolaborasi, bisa kerjasama dengan orang lain. Kemudian mandiri. Kemudian kesehatan juga ada. Ya harus sehat. Ya, anak didik itu harus tetap diperhatikan kesehatannya. Dan yang terakhir komunikasi. Bisa komunikasi dengan dirinya sendiri, ya, intra pribadi atau intrapersonal, dan berkomunikasi dengan orang lain atau antar pribadi atau interpersonal. Kemudian prinsip pembelajarannya ada 3. Nah, nanti ini kita jelaskan. Bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya pun ada 3. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan kerangka pembelajarannya ada 4. Praktik pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Ya, tapi nanti kita insya Allah akan kupas satu persatu. Kita lanjut ya. Nah, sebelum itu, kenapa harus deep learning? Kenapa harus pembelajaran apa namanya mendalam ya? Karena menurut data dari PISA tahun 2022, mungkin Ustadz dan Ustazah sering mendengar kata HOTS, Higher Order Thinking Skills, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sayangnya, hanya 1% bahkan kurang dari 1% anak Indonesia yang bisa berpikir tingkat tinggi. Ini menurut penelitian ya yang dilakukan oleh PISA PISA 2022 kemarin. Sayangnya anak didik Indonesia tidak mampu atau belum mampu ya di bawah 1% malah yang hanya bisa berpikir level tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar kenapa Menteri Dikdasmen sekarang menerapkan pembelajaran mendalam. Karena anak-anak taunya menghafal, tapi dia tidak paham apa yang dia hafal. Nah, ini yang perlu kita kupas juga. Jadi, prinsip deep learning ada 3. Yang pertama, pembelajaran berkesadaran, mindful learning. Apanya yang disadari? Nah, pengalaman belajar anak didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Masa iya anak didik bisa sadar? Ya, belum tentu. Maka dari itu, kita sebagai pendidik yang menyadarkan anak didik, kita yang sadarkan mereka. Makanya disebut pembelajaran berkesadaran. Karena kadang-kadang anak didik itu taunya belajar itu karena disuruh sama orang tuanya pergi sekolah. Ya, mungkin ada anak kecil yang polos kita tanya, "Adik, kenapa masuk sekolah?" Mungkin dia jawab, "Orang tua saya yang suruh." Itu saja. Atau karena di sini banyak teman dan alasan-alasan lainnya. Tapi kalau ada yang bilang supaya saya jadi pintar, oh, masya Allah itu bagus, ya. Jadi kita menyadarkan anak didik supaya mereka aktif belajar atas kemauan sendiri, meskipun awalnya
Mereka belajar karena kita yang suruh, tapi kita ingin lama-lama anak didik itu sadar kenapa belajar itu penting. Jadi, tugas apapun yang kita kasihkan, mereka akan kerjakan dengan sepenuh hati dan mampu meregulasi diri. Regulasi diri itu muhasabah diri. Mungkin terlalu tinggi ya. Mungkin Ustadz dan Ustazah ada yang berpikir, lah kok tinggi sekali ya apa namanya kurikulum sekarang. Kok anak-anak sudah dipaksa berpikir tingkat tinggi? Bukan. Maksud dari sini adalah membiasakan ya sejak dini. Ya meskipun belum terlalu berhasil di kelas 1, mungkin dia di kelas 2 atau mungkin bahkan tamat SD baru bisa berpikir kritis. Tidak masalah, yang penting prosesnya kita jalani dulu. Ya. Maka kita ingin anak didik memahami tujuan pembelajaran. Kenapa kita belajar biologi? Itu kalau di SMP. Ya. Tapi kalau di SD mungkin kenapa kita belajar IPA? Kenapa belajar IPS? Kenapa belajar sejarah? Kemudian mereka termotivasi secara intrinsik, dirinya yang bersemangat belajar, bukan karena dipaksa, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, nanti kalau sudah betul-betul berhasil ya pembelajaran berkesadaran ini, anak-anak nanti akan atur strateginya sendiri. Ya, misalnya anak-anak itu yang berinisiatif jam 7 malam setelah sholat eh, maghrib ya, saya mau belajar sendiri. Wah, tanpa disuruh pun dia mau belajar. Ini yang kita inginkan. Contoh ya. Itu yang pertama, mindful learning atau berkesadaran. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Bermakna ya, di sini ialah apa yang dipelajari harus ada maknanya. Nah, tadi itu yang berkesadaran, kita fokusnya ke anak itu sendiri, ya. Fokusnya ke anak. Nah, kalau pembelajaran bermakna, fokusnya lebih ke materi pembelajarannya. Apakah relevan dengan kehidupan kita? Ya, kita bisa lihat sini, anak didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari pembelajaran untuk kehidupannya. Jadi, anak itu sadar, oh, saya belajar matematika supaya saya pintar ngitung uang. Oh, saya belajar sejarah, ya misalnya, supaya saya tahu kenapa kakek saya dulu tentara. Contoh ya, contoh saja itu. Dan lain-lain. Oh, saya belajar bahasa supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak malu-malu bicara. Nah, anak didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama. Jadi, misalnya, mungkin di kelas 1 anak-anak belajar tambah-tambah kurang-kurang kalau matematika. Itu pengetahuan yang sebelumnya. Kemudian di kelas 2 misalnya, fokus lagi di perkalian dan pembagian. Di mana letak konstruksi pengetahuannya? Nanti anak-anak ingat, oh kalau mengkali bilangan hampir mirip dengan menambah, cuma dikali berapa. Nah, nanti dia akan hubungkan, oh ternyata perkalian itu cuman model lain dari pertambahan, misalnya. Oh ternyata saya belajar pertambahan supaya saya bisa lebih mudah memahami perkalian bilangan. Nah, jadi mereka tahu mengkonstruksi pengetahuan, menghubungkan apa yang dia sudah tahu dengan apa yang dia baru pelajari. Dan lihat cetak tebalnya. Nomor satu tadi yang dicetak tebal itu adalah kesadaran untuk menjadi pembelajaran aktif dan mampu meregulasi diri ya. Nah, kalau nomor dua ini menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Nah, berarti yang bermakna itu yang bisa diamalkan ya, yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Jangan sampai anak-anak cuma hafal kali-kali bagi-bagi, tapi dia tidak tahu mengkali uang. Lah, katanya hafal kali-kali 1 sampai 20. Iya, tapi saya tidak tahu mengkali-kali ini uang berapa ya. Misalnya, kalau saya kasih uang 2.000 sebanyak 5 kali, adik dapat berapa? Tidak tahu. Loh, kan hafal kali-kalian. Iya, tapi kalau ini tidak tahu. Nah, kita itu tidak mau seperti itu. Kita mau apa yang dia hafal, dia bisa gunakan dalam keseharian. Nah, yang ketiga, pembelajaran menggembirakan, joyful learning. Saya kira ini tidak perlu penjelasan panjang lebar ya. Intinya pembelajaran menyenangkan. Yang menggembirakan
merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Berarti ini yang nomor tiga, fokus kepada suasananya. Jadi nomor satu, mindful learning itu fokus ke pembelajar, ya, anaknya, apakah dia ikhlas belajar, dan apakah dia bisa menilai dirinya sendiri. Yang kedua, bermakna, apakah pengetahuan itu relevan dengan kehidupan sehari-hari, maksudnya terpakai dalam keseharian, kemudian bisa diamalkan di kehidupan nyata. Dan yang ketiga, suasananya harus menyenangkan. Peserta didik atau anak didik ya merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Iya, anak didik itu harus dihargai, harus diberi apresiasi. Ya, tidak apa-apa sekali-sekali belikan permen ya atau snack-snack. Siapa yang bisa jawab soal ini ya, Ustadz kasih snack ini ya misalnya. Intinya membangun suasana yang menyenangkan dan kompetitif. Nah, kalau saya pribadi menerapkan ini di sekolah dasar bagus sekali, ya. Bahkan kalaupun tidak ada hadiahnya, saya pernah mengadakan kuis, ya. Saya ngajar bahasa Inggris waktu itu di sekolah SD. Saya membagi ya tanpa saya apa namanya, tanpa ada informasi sebelumnya tiba-tiba, oke, barisan ini kelompok A, barisan ini kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, Ustadz kasih soal yang benar, yang menang, ya silakan kalian berlomba-lomba. Siapa yang paling banyak menjawab? Wah, mereka langsung senang, kompetitif ya. Walaupun tidak ada hadiahnya, tapi lebih bagus kalau ada hadiahnya. Nah, di sini terhubung secara emosional dan dihargai atas keterlibatannya. Ustadz dan Ustazah, jangan remehkan hubungan dengan anak-anak. Bahkan kalau eh, Ustadz dan Ustazah panggil saja namanya, anak itu mungkin akan merasa senang. Wah, ternyata saya dikenal sama Ustadz saya, Ustazah saya. Iya, jangan remehkan panggil nama. Ya, misalnya Ahmad, Adik Ahmad. Ya, apa jawabannya? Jadi jangan hanya menunjuk, ya, yang di belakang, ya, yang pakai baju ini, ya, yang pakai topi. Sebut namanya. Itu saja sudah menggembirakan anak-anak, ya, dan membangun hubungan emosional. Jadi murid ya atau anak didik itu akan merasa, wah, saya dikenal, saya dianggap ada lah istilahnya. Jadi saya harus lebih memperhatikan dan ada hubungan emosional, ya, kasih sayang, sehingga lebih mudah paham, lebih ingat dan lebih bisa menerapkan pengetahuan kita. Lanjut ya. Oh, hujan deras. Ya, semoga bisa mengikuti sama saya. Amin. Ya, hujan juga adalah rezeki. Ya, hujan juga adalah rezeki. Lanjut, karena masih banyak materinya. Ada 4 olah dalam deep learning. Yang pertama tadi olah pikir. Apa itu? Olah pikir, proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif. Contoh, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Intinya, dilatih pikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, olah hati. Loh, Ustadz, kok hati juga dilibatkan pelajaran? Bisa, ya, malah seharusnya seperti itu. Apa itu olah hati? Proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Ya, jadi sayangnya kita memiliki banyak orang pintar, tapi kurang orang yang berakhlak. Padahal, ya, Ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama salaf kita pernah mengatakan, ta'lamnal adab salasina aman. Kami itu belajar adab, akhlak itu 30 tahun. Summa ta'lamnal ilma ishrun. Kemudian kita belajar ilmu pengetahuan 20 tahun. Nah, di sini mana yang banyak? Belajar adab atau belajar ilmu? Belajar adab. 30 banding 20. Kalau dikonversi ke persentase, 60% banding 40%. Seharusnya pembelajaran kita seperti itu, apalagi Dikdasmen ya. Membentuk karakter itu jauh lebih penting. Adabnya dulu, baru ilmu.
Karena orang pintar tanpa adab juga percuma. Jangan sampai ilmunya disalahgunakan untuk keburukan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, olah rasa. Yang maksudnya ialah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, ya, empati, dan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi dia juga punya rasa. Apa bedanya hati dengan rasa? Ya, ada sedikit perbedaan. Ya, kalau hati itu kepekaan batin, ya, lebih ke hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga tetap apa namanya? Mengutamakan adab dan akhlak. Nah, kalau olah rasa lebih kepada keindahan, ya, lebih kepada empati, bisa berempati kepada sesama teman misalnya atau kepada manusia yang lain. Jadi bisa menghargai sesama manusia. Hablum minan nas, ya. Kalau olah hati tadi hablum minallah, kalau olah rasa hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir olahraga. Nah, ini saya kira sudah jelas. Proses pendidikan yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Inilah 4 olah yang harus kita perhatikan, Ustadz dan Ustazah sekalian. Pikiran, hati, perasaan, dan jasmani. Ya, ini tidak boleh ketinggalan dalam deep learning. Kita lanjut. Ada 3 pengalaman belajar dalam deep learning. Nah, pengalaman belajarnya apa saja? Ini beda ya dengan prinsip yang tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu beda dengan pengalaman belajar. Dalam pengalaman belajarnya ada 3 unsur: memahami, mengaplikasi atau menerapkan, kemudian merefleksi. Nah, di sini memahami ada 3 yang harus dipahami di sini. Ada 3. Pengetahuan yang pertama ialah pengetahuan esensial, pengetahuan dasar. Kemudian pengetahuan aplikatif dan pengetahuan nilai dan karakter. Apa maksudnya? Apa bedanya ini 3? Ya, contoh ya. Pengetahuan esensial yaitu yang paling dasar dalam bidang ilmu. Misalnya, kita ambil contoh pelajaran bahasa Indonesia. Apa contohnya pelajaran di pelajaran BI itu, bahasa Indonesia itu pengetahuan yang esensial, yang dasar-dasar, kosakata, tata bahasa, dan keterampilan berbahasa yang dasar-dasar seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengar. Ini kan semuanya dasar. Nah, ini esensial, ini yang paling pertama yang harus dipelajari, memahami, ya. Kalau sudah dapat pengetahuan esensialnya, kita ambil contoh saja tadi ya, pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah hafal kosakata. Anak-anak sudah hafal kosakata, sudah eh, mengetahui tanda baca, sudah bisa menguasai 4 keterampilan bahasa seperti berbicara, menulis, kemudian mendengar, ya. Selanjutnya ada pengetahuan aplikatif. Fokusnya pada menerapkan. Tunggu ya, beda dengan mengaplikasi yang nomor 2 ini, beda. Di sini yang kotak hijau itu bisa dilihat, pengetahuan aplikatif berarti sudah tahu cara pakainya dalam keseharian. Contoh tadi, apa namanya, bahasa Indonesia yang dia sudah ketahui, dia hafal, dia bisa gunakan untuk misalnya memecahkan masalah atau membuat keputusan, ya, atau bahkan menjalin komunikasi dengan orang lain, ya. Karena anak-anak misalnya sudah banyak mengetahui dan menghafalkan kosakata, dia langsung pakai itu untuk ngobrol sama orang tuanya misalnya. Ibu, saya tadi misalnya ya, saya tadi berkolaborasi dengan teman saya. Wah, dengar dari mana itu kata kolaborasi? Pintar ini, ya. Tiba-tiba sudah pakai kata-kata yang tinggi misalnya. Oh, dia sudah tahu cara pakainya ini kata kolaborasi misalnya. Ya meskipun lucu ya, anak-anak kok sudah tahu kata kolaborasi. Ini tapi contoh saja, contoh. Berarti dia sudah tahu kok penggunaan konteksnya itu untuk apa. Oh, maksudnya dia kerja kelompok. Oh, begitu. Nah, jadi dia tahu cara pakainya.
Kemudian yang ketiga, pengetahuan nilai dan karakter. Nah, ini di atasnya lagi. Apa bedanya dengan aplikatif? Ya, pengetahuan nilai dan karakter itu ialah pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai moral dan budaya dan kemanusiaan. Ya, contoh bahasa tadi, ya, kemampuan berbahasa dia gunakan untuk membangun silaturahim. Ini kan akhlak yang mulia, ya. Karakter dia akhirnya mengajak temannya untuk misalnya sholat karena dia sudah tahu ilmu tentang tata cara sholat misalnya. Ilmu bahasa tadi pun dia sudah tahu ya bagaimana cara berdakwah. Yang kecil-kecil saja. Dia ajak temannya pergi mengaji, dia ajak temannya pergi sholat, bahkan dia melerai temannya yang berkelahi misalnya dengan kemampuan berbahasanya. Tadi intinya gunakan pengetahuan itu untuk kebaikan. Itulah pengetahuan nilai dan karakter. Jadi, sekali lagi, pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter ini esensial mengetahui ilmu dasar. Aplikatif mengetahui untuk apa itu dipakai dalam keseharian, cara pakainya dalam keseharian, dan pengetahuan dan nilai dan karakter adalah mengetahui bagaimana caranya pengetahuan ini kita gunakan untuk amal soleh, untuk kebaikan maksudnya. Semoga di sini sudah paham ya. Itu bagian memahami. Nah, mengaplikasi itu apa? Pendalaman pengetahuan. Ya, pendalaman pengetahuan ini berarti yang dia sudah ketahui, ya dia naik level lagi misalnya. Belajar bahasa Indonesia di kelas 2 lebih susah daripada kelas 1. Begitupun kalau di kelas 4 SD misalnya, bertambah lagi pengetahuannya. Dan kemudian itu diaplikasikan juga dalam keseharian. Nah, yang ketiga ini merefleksi, ya, regulasi diri. Regulasi diri adalah bermuhasabah diri, merefleksi maksudnya. Jadi, regulasi diri ini kita mampu mengajari anak didik supaya bisa misalnya ya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan emosinya, dan mengendalikan perilakunya. Ya, kita mengajarkan anak-anak supaya sabar dalam belajar. Ya, jangan gampang marah, jangan gampang pusing. Ya, kita melatih anak didik supaya bisa mengontrol dirinya. Itulah regulasi diri. Anak-anak sudah bisa mengendalikan pikirannya supaya tetap fokus. Contoh ya, mengendalikan emosinya supaya tidak mudah marah, tidak mudah menangis. Ya, tapi ini diajarkan, ya, diajarkan seperti itu. Dan juga mengendalikan perilakunya. Jangan sampai dia nakal, jangan sampai dia keseringan ganggu orang. Walaupun sebagai catatan, Ustadz dan Ustazah, kalau anak-anak suka mengganggu temannya, ya bukan suka ya, maksudnya mungkin pernah mengganggu teman, lari ke sana kemari, wajar-wajar saja. Karena memang anak-anak itu badannya nggak bisa diam, hiperaktif secara umum. Justru kalau ada anak-anak yang duduk diam termenung, kita harus khawatir. Kita harus khawatir. Karena kenapa? Anak-anak itu normalnya memang suka main. Ya, meskipun kita juga harus sabar-sabar juga, ya. Kita juga harus sabar menghadapi anak-anak yang aktif sekali. Sejatinya tidak ada anak yang nakal. Sejatinya. Bahkan saya berusaha keras supaya kata nakal itu tidak dipakai untuk apalagi untuk melabelkan itu. Jangan nakal ya. Ya, kamu itu anak nakal. Jangan, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, subtopik kedua, apa ciri khas dari deep learning? Ya, semoga kita bisa maksimalkan waktu yang ada supaya maksimal tanya jawabnya. Nah, ada dua ya, deep learning dan surface learning. Surface learning itu pembelajaran permukaan, permukaannya saja. Kalau deep learning, pembelajaran yang menyelam ke dalam. Nah, di sini disebut pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam itu berbeda dengan pendekatan surface learning atau pembelajaran permukaan yang berusaha membahas banyak materi secara luas dengan mengorbankan proses pemahaman dan peningkatan kompetensi dari para peserta didik atau anak didik. Anak didik akhirnya hanya terpaksa menghafal banyak hal tanpa dapat memaknai
dan menikmati proses pembelajarannya. Ya, mungkin kita sendiri pernah mendapatkannya di bangku sekolah. Guru kita mungkin terlalu sering nyuruh kita membaca, menghafal, tapi kita tidak tahu apa apa gunanya, ya. Mungkin saja ya gurunya terlalu sibuk sehingga dia cuma berikan kita banyak tugas. Ya, hafalkan ini ya, ya, tulis ini ya, baca ini ya. Nanti guru tanya. Tapi ya berlalu saja seperti itu. Jangan sampai surface learning itu hanya lebih banyak menghafal daripada memahami apa yang dihafal. Kita bisa lihat di sini, surface learning itu cuma fakta dan memori. Ya, kita tahu misalnya, benda apa ini? Ini pulpen. Untuk apa? Untuk nulis. Sudah hafal perkalian 1 sampai 10? Iya, sudah hafal. Tapi sebatas itu saja. Itulah surface learning. Banyak yang dihafalkan. Hafalkan ini, hafalkan nama-nama buah, hafalkan nama-nama makanan, nama-nama minuman, tapi tidak diperdalam bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat, ya, seperti itu. Dan deep learning itu lebih kepada maknanya apa dan aplikasinya bagaimana dalam keseharian. Inilah yang berusaha untuk diubah dalam pembelajaran di Indonesia ini. Oke, kita lanjut. Semoga Ustadz dan Ustazah tidak pusing melihat tabel-tabel ini. Ini sebenarnya kalau kita sudah terbiasa melihat kurikulum, ya, melihat apa namanya, RPS atau RPP, ya, RPP, rencana pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran, mungkin kita seharusnya tidak asing dengan istilah taksonomi. Ada namanya taksonomi Bloom. Kita lihat di situ, ya, level paling bawah di situ ada mengingat. Tidak ada yang lebih di bawahnya lagi, ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Ada juga namanya taksonomi solo. Nah, ini jenis taksonomi yang lain juga ya. Structure of Observed Learning Outcomes, kepanjangannya. Prastruktural, itu yang nomor paling bawah, berarti sama sekali tidak tahu. Kemudian unistruktural, dia bisa mengikuti perintah yang sederhana. Misalnya, perkenalan diri bisa. Membaca teks yang mudah dibaca bisa. Nah, kemudian multistruktural itu sudah mulai bisa memahami banyak ilmu. Kemudian relasional menghubungkan beberapa ilmu itu dan mulai bisa berargumen. Kemudian yang ke paling tinggi itu berpikir abstrak dan mendalam. Nah, ini yang lebih tinggi. Dia betul-betul bisa menciptakan sesuatu. Misalnya bikin laporan atau bisa merefleksikan atau berteori sendiri, berpendapat sendiri. Nah, dalam deep learning, kita mengenal tiga saja. Memahami, mengaplikasi, atau merefleksi. Lihat di situ hubungannya ya. Lihat tabel biru itu. Memahami itu setara dengan, kalau di taksonomi belum, setara mengingat dan memahami. C1, C2. Apa namanya, taksonomi kognitif C1, C2. Memahami itu. Kemudian, mengaplikasi itu setara dengan relasional dan menerapkan dan menganalisis, yaitu menghubungkan ide-ide. Ya, jadi tadi yang memahami tadi berarti deskripsinya, mengingat kembali bisa. Dia bisa ulangi apa yang dia dengar tadi. Dia hafal. Kemudian dia bisa punya banyak ide. Nah, kalau dia mengaplikasi, dia bisa hubungkan ide-ide itu menjadi satu ide baru. Ya, dia bisa menghubungkan. Oh, saya tadi hafalkan ini. Oh, tadi saya hafalkan ini. Kalau dihubungkan, jadilah ini. Nah, seperti itu. Dan dia bisa terapkan dalam keseharian. Dan yang di atasnya itu yang merefleksi. Merefleksi itu adalah kita bisa mengevaluasi, ya, menilai, dan bisa menciptakan. Tidak harus menciptakan robot, bukan itu maksudnya. Menciptakan pendapat sendiri sudah bagus. Menciptakan dalam bentuk membuat laporan. Coba tuliskan eh, satu paragraf pendapat Anda tentang orang yang membuang sampah sembarangan. Kemudian anaknya itu menulis di kertas. Menurut saya, orang yang membuang sampah itu adalah orang yang tidak memiliki adab. Contoh ya,
laporan itu dia tulis satu paragraf sekian baris. Nah, itu sudah termasuk menciptakan opini, menciptakan pendapat, karya, ya. Walaupun karya itu hanya selembar kertas yang dia tulis, itu sudah luar biasa. Dan ini yang kita inginkan dari deep learning. Betul-betul dia berpikir kritis, ya. Dan dia bisa memperluas dan menerapkan ide. Sedangkan kalau ranah afektif dan psikomotorik dan kognitif pemikiran, kalau afektif perasaan dan psikomotorik gerakan. Nah, di sini afektif itu sikap dan perilaku. Lihat tabel yang warna orange di bawah. Afektif sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana anak-anak itu menerima, merespons, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Intinya, bagaimana caranya anak itu merespon sesuatu. Misalnya ya, misalnya, bagaimana pendapat eh, Ade Ahmad misalnya ya tentang orang yang rajin sholat. Wah, kalau menurut saya Ustazah Ahmad itu orang yang soleh misalnya. Dan dia bercerita tentang Ahmad ini dengan semangat, senang begitu, merespon baik. Nah, terus bagaimana kalau orang yang suka mencuri? Pendapat Ahmad bagaimana? Menurut saya Bu Guru misalnya ya, Ustazah Ahmad itu yang suka mencuri itu misalnya ya, atau Fulan saja. Si Fulan itu nakal, si Fulan itu jahat ya. Nanti masuk neraka. Saking marahnya dia bilang, nanti dia masuk neraka. Wah, luar biasa ya. Dia sudah bisa merespon dengan baik misalnya. Dia bisa menerapkannya juga dalam keseharian. Sedangkan psikomotorik, contoh saja ya, tata cara sholat. Betul-betul badannya bisa mengikuti gerakan sholat yang sudah diajarkan. Jadi tidak boleh kita hanya berteori, berbicara, tapi gerakan badan kita juga harus ada. Keterampilan fisik, koordinasi gerakan, ya, tindakan nyata. Suruh juga anak-anak memungut sampah, menyapu, sholat misalnya. Badannya juga harus gerak. Makanya itu tadi ada olahraga. Inilah ya deep learning dalam taksonomi. Ya, kognitif sudah di atas, ya, dan yang di bawah afektif dan psikomotor. Kita percepat sedikit. Ya. Kemudian bagaimana implementasi deep learning? Nah, ini yang saya maksud tadi, kita sudah masuk ke praktik sedikit-sedikit. Yang mindful learning, yang berkesadaran itu apa yang kita fokuskan? Kenyamanan peserta didik. Oh, nyaman. Apakah dia nyaman belajar? Ya. Jangan sampai anak-anak itu tegang, malu, takut. Saya pernah sampaikan ini di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Janganlah menjadi pendidik yang kalau langkah kakinya saja didengar mendekati kelas, anak-anak sudah pada takut. Jangan sampai. Atau baru dengar namanya, anak-anak sudah pada cemberut. Aduh, kenapa Ustadz itu yang mau masuk? Aduh, kenapa Ustazah ini yang mau masuk kelas? Aduh, dan sebagainya ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan jadi yang ditakuti. Jadilah yang dicintai dan disegani. Yang kedua, mindful learning fokus pada ya, fokus, konsentrasi dan perhatian anak-anak. Anak-anak itu harus bisa fokus. Makanya dia harus sadar, jangan ngantuk. Jangan ngantuk, jangan ngelamun, ya. Jangan ngobrol sama teman, berarti mereka belum berkesadaran. Orang yang atau anak yang berkesadaran itu yang sudah fokus, tangannya sudah rapi di depan, ya, apa posisi siap begitu. Konsentrasi dan perhatian. Dan kemudian kesadaran terhadap proses berpikir. Anak-anak itu sadar kalau dia sedang berpikir keras misalnya. Ah, saya sedang berpikir, ini apa ya hasilnya kalau dia lagi kerjakan soal misalnya. Kemudian keterbukaan terhadap perspektif baru. Ya, jangan sampai anak-anak tidak siap menerima pengetahuan yang baru. Nah, kalau dia siap, oh, ternyata bumi itu diputari oleh bukan memutari matahari ya. Bumi itu ternyata memutari matahari. Oh, begitu. Nah, jadi anak-anak itu terbuka. Kemudian yang terakhir keingintahuan. Anak-anak itu harus curious, harus mau tahu, ingin tahu begitu. Dan itu harus dilatih. Jangan anak-anak itu tidak mau tahu terhadap apa yang dipelajari. Meaningful learning kita fokus pada relevansi ya yang tadi nyambung.
nyambung dengan kehidupan nyata. Jangan kita bikin soal yang tidak nyambung. Misalnya, eh, siapa ya? Faisal memberi 500 jeruk. Kemudian dia memberi kepada temannya Abdullah 200. Ini tidak masuk akal. Masa anak-anak bisa beli sebanyak itu kecuali kalau orang kaya ya. Jadi buatlah contoh soal yang nyambung dengan relate dengan kehidupan sehari-hari. Jangan bikin soal yang ngada-ngada ya, mengada-ngada. Kita betul-betul mau yang biasa anak-anak dapatkan ya dalam keseharian. Yang kedua, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi, inilah pentingnya kita, guru-guru, dosen-dosen, membuat rencana pembelajaran. Jangan sampai pelajaran yang pekan lalu dengan yang pekan ini tidak nyambung. Ya, jangan sampai pembelajarannya beda. Kemarin kita belajar, misalnya ya, pertambahan. Kok pekan ini belajar, misalnya aljabar, loh, tidak nyambung ini. Ya, seperti itu. Yang ketiga, kebermanfaatan. Ya, apakah yang kita ajarkan bermanfaat atau tidak? Yang keempat, keterkaitan dengan bidang ilmu yang lain, ya. Semakin banyak keterkaitannya, makin bagus. Misalnya, dalam soal matematika, misalnya kita buat soal begini, ya. Dalam soal matematika, kita menulis contoh soal ya. Eh, Aisyah hari ini menghafalkan satu hadis. Besok, Aisyah menghafalkan 5 hadis. Berapakah hadis yang dihafalkan Aisyah sekarang? Berapa bidang ilmu yang ada di situ? Matematika, dapat. Ilmu agama, dapat. Ya, kan tadi dia hitung, oh hari ini hafal satu hadis, besok hafal 5 hadis. Berapa total hadis yang dia hafal? Jadi secara sadar atau tidak, anak-anak itu juga mungkin ya mau juga menghafal hadis karena soalnya seperti itu. Jadi sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Dan pembelajar sepanjang hayat. Pokoknya anak-anak itu akan terus belajar sampai akhir hayatnya. Kita saja orang dewasa masih belajar, ya. Bahkan guru pun masih harus belajar. Joyful learning, kita fokus pada lingkungan belajar interaktif. Jangan kita membuat lingkungan yang enak belajar. Suasananya panas, ya, tidak ada kipasnya, tidak ada AC-nya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik. Jangan cuma gurunya saja yang menjelaskan di depan kelas. Anak-anaknya pada ngantuk di bawah, ya. Sekali-sekali anak-anaknya yang disuruh maju ke depan, bicara tentang apa saja terkait pelajaran atau bikin permainan dan sebagainya. Yang ketiga, menginspirasi. Jadi, jangan remehkan permainan. Permainan yang menurut kita remeh, seperti tadi kuis misalnya, itu bisa menginspirasi. Misalnya ya, wah teman saya menang itu tadi kuis. Saya harus lebih pintar lagi di kuis berikutnya. Akhirnya, oh iya ya, ternyata kuis ini membantu anak didik itu untuk serius belajar. Jadi dia, ya meskipun niatnya cuma mau kalahkan temannya nanti di kuis selanjutnya, tapi lama-lama dia bisa betul-betul terinspirasi untuk terus belajar. Ada tantangan. Nah, ini mirip yang tadi ya. Tantangan yang memotivasi. Karena dia tertantang dengan temannya yang lebih pintar, dia pun juga belajar. Saya mau kalahkan yang ranking satu kemarin, si A. Saya juga mau ranking satu, contoh. Memang sih belum ikhlas ya, mau ranking saja, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bangun dulu keinginan belajarnya. Nanti lama-lama kita ajarkan ya niat yang benar dan tercapainya keberhasilan belajar. Ini yang penting di joyful learning. Kemudian di analisis pendekatan deep learning, ini singkat saja. Jadi deep learning itu mengutamakan pembentukan karakter, berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, higher order thinking skills, pemahaman makna, refleksi kritis, dan transfer ke konteks nyata. Karena pembelajaran sebelumnya itu, pendekatan sebelumnya terlalu fokus ke satu, hafalan. Ya, dua, target nilai. Yang ketiga, standarisasi yang kaku. Nah, deep learning hadir untuk membentuk manusia berpikir dan bermakna dan mengarahkan ilmu ke nilai hidup. Jadi deep learning bukan kurikulum baru. Jangan salah paham ya, Ustadz dan Ustazah sekalian. Deep learning bukan kurikulum baru, tapi pendekatan baru. Boleh jadi kita masih pakai kurikulum merdeka, tapi dengan pendekatan yang berbeda.
pembelajaran mendalam. Tapi boleh jadi juga ini bisa menghasilkan kurikulum baru. Jadi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi intinya deep learning bukan kurikulum baru, tapi cara baru untuk belajar karena deep learning adalah ruh yang menjiwai proses belajar. Oke ya, kita lanjut sedikit lagi ya. Sabar, Ustaz dan Ustazah sekalian. Perspektif Al-Quran. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam perspektif Islamnya. Bagaimana dalam Al-Quran? Masih ingat yang tadi ya, berkesadaran atau mindful learning, bermakna atau meaningful learning, dan menggembirakan atau joyful learning. Di sini ada beberapa dalil ya, di antaranya surah Sad ayat 29 terkait dengan mindful learning tadi atau berkesadaran. Di sini kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Artinya atau terjemahnya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Tadabbur, liyatadabbaru, ya. Liyatadabbaru ayatih, supaya mereka mendalami. Ini kan mendalam ya, tadabbur alam ya. Mendalami ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya pikiran ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran itu dapat pelajaran, bertazakur, waliyatadzakkaru ulul albab, supaya yang apa namanya yang punya pikiran itu berguna pikirannya, supaya dia bisa melihat sekitarnya dan bertadabbur. Ini diantara dalil terkait mindful learning. Kita manusia ini dituntut untuk bertadabbur, renungkan ya. Makanya kita biasa dapati ayat Al-Qur'an itu yang akhirannya afala yaqilun. Apakah mereka ini tidak memahami? Afala yatazakkarun. Apakah mereka ini tidak mengambil pelajaran? Heran kan? Seperti itu. Kemudian meaningful learning dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surah Muhammad ayat 19. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Ini nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, joyful learning. Surah Toha ayat 2. Ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi jangan anggap Al-Qur'an ini beban. Aduh, kenapa Allah turunkan Al-Qur'an ya? Beban ini. Tidak seperti itu, ya. Tapi disinilah konteks joyful learning. Jangan jadikan pelajaran sebagai beban. Sama halnya, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang menyusahkan kalian. Mari kita kupas satu persatu tiga contoh ayat ini. Mindful learning dulu, ya. Menurut Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, ya, terkait tafsir surah Sad ayat 29, merenungkan Al-Quran adalah pandangan hati terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya dan pengumpulan pikiran untuk merenungkan dan menalarnya, bukan sekadar membaca semata tanpa pemahaman dan renungan. Nah, berarti pembelajaran yang berkesadaran ini menuntut kita agar proses belajar yang dilakukan itu penuh dengan perhatian, pemahaman, dan keaktifan. Berangkat dari tinjauan Al-Quran tadi, maka hendaknya anak didik senantiasa didorong untuk merenung dan menalar tujuan, proses, dan nilai dari ilmu yang dipelajari. Sesekali lah misalnya kita minta anak-anak itu, coba Ahmad maju ke depan, coba simpulkan apa yang kita sudah pelajari tadi. Dan kenapa kita penting belajar tentang, misalnya ya, belajar tentang gotong royong. Kalau kita belajar IPS misalnya. Jadi di sini, menurut Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, ya, merenungkan Al-Quran itu adalah melibatkan hati dan melibatkan otak. Jadi hati dan otak dua-duanya harus jalan. Otak untuk berpikir, hati untuk menerima dan meresapi nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Begitupun dengan pembelajaran. Jadi, merenungkan dalam hati kita,
dan menalarkan dalam pikiran kita. Itulah yang kita inginkan dalam tinjauan Al-Quran ini. Supaya liyatadzakkaroh, ya, waliyatadzakkaroh ulul albab, supaya yang punya otak berpikir. Kemudian liyatadabbaru ayati, merenungkan dalam hati. Jadi tadabbur itu hati, tazakkur itu otak. Nah, jadi sesuailah dia dengan ayat ini, bertadabbur dengan bertazakkur, berpikir dan merenung, menalar ya, menalar dan merenung. Seperti itulah terkait dengan mindful learning tinjauan surah Shad ayat 29 tadi. Sekali lagi, menalar dengan pikiran, ya, waliyatadzakkara ulul albab tadi. Kemudian lihat lihat baru ayati, agar mereka mendalami ayat-ayatnya dalam hatinya, hati dan pikiran. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, meaningful learning, dalam surah Muhammad ayat 19 tadi, Allah Subhanahu wa taala memulai fa'lam, ya, maka ilmuilah, ketahuilah. Lalu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Kita lihat di sini, Ustadz dan Ustazah sekalian, ilmuilah yang dimaksud adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan mohonlah ampun adalah amalannya. Ini pertanda bahwa ilmu itu harus diamalkan, harus diketahui, dipahami dulu sebelum amal perbuatan. Nah, dari ayat ini Syekh Imam Bukhari, ya, menyimpulkan al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmulah dulu sebelum berkata dan beramal. Ini tertulis dalam bab al ilmu qoblal qauli wal amal, ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, pahami dulu, tahu dulu, Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Kemudian beramallah, ya, amalkan dengan cara apa? Istighfar. Jadi dia tahu siapa Tuhannya, dan kemudian dia tahu siapa yang dia harus meminta ampun kepadanya. Jangan sampai kita salah meminta ampun kepada jin. Ya, permisi numpang lewat. Biasa kita dapatnya begitu ya. Orang kalau lewat terowongan atau lewat suatu area, minta izin sama jinnya, ya ampun. Padahal jinnya itu mungkin lebih lemah daripada manusia. Berarti dia belum amalkan apa yang dia ketahui kan? Jangan remehkan pelajaran tauhid. Nah, Islam mengajarkan bahwa belajar itu harus bermakna, menghubungkan ilmu dengan kehidupan, nilai, dan tujuan. Pembelajaran bermakna menuntut agar ilmu harus diamalkan, harus direfleksikan, direnungkan. Kontekstualisasi, ini bahasanya mungkin terlalu tinggi ya, maksudnya disamakan dengan apa konteksnya dalam kehidupan, dan transformasi diri. Maksudnya diri ini harus berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai besok lebih buruk daripada hari ini. Pokoknya besok saya harus lebih baik, lebih banyak sedekah. Anak-anak itu kalau bisa seperti itu, Masya Allah, ya. Ini yang kita inginkan, meaningful learning itu. Anak-anak diajarkan untuk mau meningkatkan kemampuan berpikirnya, kemampuan hatinya, ya, ibadahnya seperti itu. Kemudian joyful learning tinjauan Al-Quran, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Qatadah rahimahullah mengatakan dalam mengenai ayat ini, demi Allah tidak, ia tidak menjadikannya susah, melainkan ia menjadikannya rahmat dan cahaya serta petunjuk menuju surga. Selain itu, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat ini memiliki makna Al-Quran itu tidak diturunkan untuk menyusahkan, melainkan sebagai pengantar menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan kemenangan. Pembelajaran dalam Islam tidak boleh membuat anak-anak itu lelah dan merasa kepayahan. Jangan sampai dalam kelas kita, anak-anak itu mau cepat selesai, tunggu bel. Usahakan, kalau misalnya kita yang mengajar, anak-anak itu ketika sudah bel keluar kelas, ya sudah selesai, ya sudah habis. Jangan jangan sampai, sudah selesai. Malah senang dia. Ya, seperti itu. Melainkan pendidik harus menciptakan suasana yang ramah, penuh kasih, menggugah hati dan berorientasi pada kebahagiaan akhirat. Nah, ini. Coba kita kalau sebagai orang tua, bagaimana bangunkan anak di pagi hari? Nah, ayo bangun.
Adek, ayo bangun, nanti terlambat sekolah. Coba kita ganti dengan, Dek, ayo bangun, nanti ketinggalan sholat subuh. Satu perintah itu eh, bisa sangat bermakna ya kalau dilakukan dengan benar. Jangan sampai anak-anak kita ajarkan dari kecil orientasinya dunia terus. Ayo jangan tidur pagi nanti rezekinya dipatok ayam misalnya. Kenapa tidak? Ayo nak, jangan tidur pagi nanti tidak dapat pahala atau tidak dapat berkah dari Allah. Coba kita ubah kebiasaan berpikir anak-anak itu orientasinya ke akhirat. Jadi dia lebih termotivasi untuk beramal. Makanya jangan heran kalau anak-anak biasa tumbuh besar itu materialis karena dari kecil diajarkan untuk begitu, ya. Ayo bangun sholat apa bangun tidur nanti terlambat sekolah nanti dimarahi guru nanti tidak dapat makan misalnya. Ubahlah itu kebiasaan seperti itu. Nah, terakhir perspektif hadis. Tadi perspektif Al-Quran, sekarang perspektif hadis. Mindful learning. Contohnya ialah dalam hadis riwayat Bukhari yang sangat masyhur nomor satu ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niat dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nanti kita bahas. Ini tergantung dengan niat supaya anak-anak itu lebih ikhlas. Kemudian yang kedua, meaningful learning ya, mampu memahami dan menghubungkannya situasi nyata. Dalam sebuah kisah dari Abu Al-Mussar, seorang ya, seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Nabi lalu bertanya, "Ibuku pernah bernazar untuk berhaji, tetapi dia belum sempat berhaji hingga meninggal dunia. Lantas apakah aku boleh berhaji menggantikannya?" Nabi menjawab, "Boleh. Tunaikanlah haji untuknya." Nah, bagaimana pendapatmu? Seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu akan melunasinya? Wanita ini menjawab, tentu iya. Ya. Nabi bersabda, maka lunasilah hutang dia kepada Allah yang menjadi haknya. Karena hutang kepada Allah lebih patut dibayar. Jadi di sini Nabi pakai perumpamaan ya. Nanti kita bahas. Kemudian joyful learning. Rasulullah SAW membariskan Abdullah bin Al Haris, Ubaidillah dan anak-anak Bani Abbas yang banyak jumlahnya. Ini anak-anak. Jadi konteksnya Nabi sedang bermain sama anak-anak. Ya, jangan kira Nabi itu tidak pernah main sama anak-anak, main juga. Ya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang bisa membalap saya, maka ia akan mendapatkan ini dan ini. Ada hadiahnya, gitu loh. Jadi Nabi suruh mereka lomba lari. Mereka pun anak-anak ini membalap beliau, lalu mereka naik ke punggung dan dada beliau, beliau pun mencium dan memeluk mereka. Ini kan pembelajaran yang luar biasa. Anak-anak diajak main lah. Jangan kaku, ya. Ketawa-ketawalah sama anak-anak. Jangan apa namanya? Jangan sampai kita berpikir, saya harus dihormati, ditakuti sama anak-anak. Jangan. Jangan seperti itu. Nabi saja main sama anak-anak. Sampai anak-anak itu pun naik ke punggung dan dada beliau. Manjat ya. Seperti itu. Tapi Nabi tidak marah, malah mencium dan memeluk mereka. Kita kupas. Terkait mindful learning tadi ya, yang tadi sesungguhnya amal tergantung niat. Imam Ibnu Dakik Al-Aid menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Hadis ini paling gampang dihafal. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Meskipun hadisnya panjang ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi dan seterusnya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hadis ini ya dianggap sebagai sepertiganya Islam. Ya, ulama lain mengatakan hadis ini sulusul Islam. Ya, sulusul Islam, sepertiganya Islam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang menuntut ilmu hanya supaya digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh atau supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2654. Ini Anas bin Malik yang mengatakan begitu. Nah, hadis ini menekankan harus ada kesadaran niat dalam setiap tindakan. Sama juga dalam belajar. Dalam pembelajaran, hadis ini mengajarkan bahwa proses belajar harus dimulai dengan niat yang sadar, ikhlas dan terarah karena Allah bukan sekedar rutinitas. Nah, pendidik juga harus mencegah anak didik
dari niat menuntut ilmu yang keliru. Jangan kita bilang, rajin belajar nak ya supaya nanti jadi dokter, supaya dapat uang, gajinya tinggi. Coba jangan seperti itu. Ubah pendekatannya, ya. Rajin belajar nak ya supaya jadi dokter. Nah, bisa apa namanya? Membantu menyembuhkan orang sakit supaya dapat pahala. Ajarkanlah seperti itu. Jadi dari kecil anak-anak itu terbiasa. Saya belajar supaya dapat pahala. Saya sholat supaya dapat pahala. Saya ini supaya dapat pahala. Seperti itu. Saya sedekah supaya nanti Allah ganti. Itu kan luar biasa ya. Ditanamkan niat yang baik sejak dini. Ajarkan seperti itu. Ya. Meaningful. Tadi pertanyaan seorang perempuan yang ingin menghajikan ibunya yang sudah meninggal. Nabi di sini tidak sekedar menjawab saja, bilang, oh ya bisa, bisa digantikan hajinya. Tapi dia ajarkan lagi, pakai pendekatan logika. Bagaimana menurut Anda kalau seandainya ibu Anda punya hutang, kemudian meninggal, apakah Anda bayarkan hutangnya? Iya. Nah, kemudian dari situ Rasulullah memberikan jawaban yang bagus. Maka harus ini dibayar karena ini hutangnya kepada Allah, nazar, ya. Makanya kalau kita bernazar itu sebenarnya sesuatu yang makruh. Ya, jangan kita bergampang-gampangan nazar. Karena itu salah satu tanda orang yang pelit. Nanti beribadah kalau ada maunya. Tapi kalau sudah bernazar harus dipenuhi. Nah, hal ini adalah salah satu contoh upaya menjadikan sebuah pembelajaran itu lebih bermakna dan mudah dicerna oleh penanya. Gampang dicerna. Oh iya ya, pakai perumpamaan. Betul juga. Contoh ya, anak-anak ada yang bertanya pertanyaan yang polos. Ya, Ustadz, apa hukumnya mencuri? Apakah mencuri boleh? Mungkin Ustadznya bisa jawab. Bagaimana kalau pulpennya adek dicuri orang? Adek marah enggak? Oh, marah Ustadz. Nah, seperti itu. Berarti enggak boleh mencuri. Nah, begitu ya. Jadi pendekatan pembelajaran bermakna ini ada relevansi dengan dunia di sekitar kita. Sebuah ilmu tidak bermanfaat kalau tidak bisa diamalkan. Makanya pendidik tidak hanya mengajar, melainkan membantu anak didik menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan metode yang efektif. Ini paling terakhir sekali sebelum kita tanya jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan joyful learning tadi yang lomba lari anak-anak tidak melarang candaan bermain ya selama tidak berlebihan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia pun melihat merah lidah beliau. Lalu ia segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira, main sama anak-anak ya, ketawa riang, menjulurkan lidah ya, dan itu cuma main-main sama anak-anak. Ini dalam silsilah ahadits sahihah. Pendidik perlu berupaya untuk membawa kegembiraan. Jangan kita gengsi main sama anak-anak. Dalam pembelajaran agama juga dan pembelajaran yang lain. Nah, pendidikan Islam harusnya menggembirakan, bukan menekan. Rasulullah saja dikenal mengajar dengan senyum, candaan yang edukatif, dan pendekatan penuh lembut, ya, kelembutan. Ini semua adalah basis dari joyful learning dalam Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Bersambung ke episode selanjutnya besok ya. Tapi saya kembalikan ya. Syukran kepada Ustadz dan Ustazah sekalian. Mohon maaf kalau terlalu panjang, bahkan terlalu panjang mungkin ya. Saya kembalikan kepada Ustazah. Fa'alaiha faltatafaddal masykur. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, atas ilmu yang sangat mendalam dan sangat menyentuh. Masya Allah, ini menjadi ilmu baru, Masya Allah ya, terkait pembelajaran mendalam. Yang paling spesial tadi ternyata pembelajaran mendalam ini adalah pembelajaran yang saling memuliakan ya Ustadz ya, antara pendidik dan juga anak-anak didik kita, Masya Allah, yaitu pembelajaran yang pendekatannya dari berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan.
Mudah-mudahan kalau pembelajaran mendalam ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan kepada anak-anak didik kita, maka insya Allah anak-anak didik kita akan selalu antusias belajar bersama kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan seperti yang tadi Ustadz kita sampaikan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya penuh berkah, bermanfaat, bisa memberikan kontribusi terbaik dalam dunia pendidikan Islam. Baik Ustadz dan Ustazah, para peserta webinar pendidikan Islam pada malam hari ini, saya paham betul pasti Bapak dan Ibu sudah tidak sabar ya ingin bertanya, bahkan sudah ada yang raise hand nih Ustadz. Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Ada Ibu Retno, Bapak Retno dan Ibu Mariam ya. Untuk penanya pertama, kemudian insya Allah dilanjutkan oleh Bapak Thomas Akbar. Dan ada juga yang dari kolom chat. Saya mulai dulu dari Bapak atau Ustadz Retno dan Ibu Mariam ya. Boleh silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz kita. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, Ustadz Siap. Agil, Wong Plembang ya. Masya Allah. Ini saya sudah termasuk alumni ya, Pak Kevidin yang keberapa nggak terhitung lagi suami istri. Masya Mas, Allah. Yang Masya Allah. Barakallahu fikum. takdirkan oleh Allah dakwah fit tarbiyah ya, sama-sama guru. Jadi ya sangat sadar, tapi nyadarkan orang susah. Izin Ustadz Agil ya, tadi selain bertanya, izin bolehlah kiranya bukan sharing ya, ngadu kali ya. Curhat. Boleh Ustaz Akil? Boleh sekali Ustadz, Masya Allah. Tafadhal. Bukan sharing, kalau sharing aku udah punya ilmu, dia ngadu kali ya. Ini mohon maaf saya kejar ya, walaupun baru jelek dari dinas ya, memang enaknya belek tidur ya sudah, tapi iyep-iyep sampai mata ndak ini tahan-tahan lah pokoknya silaturahim bil ghaib ya, bil ghaib dengan Ustaz Agil yang ternyata wong Plembang, alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama, saya selaku apa ya, pegiat atau praktisi pendidikan ya, sudah masa kerja kebetulan PNS ya 30 tahun lah kira-kira. Iya punya keyakinan ya, punya keyakinan minimal untuk diri saya bahwa segala bentuk dan proses pendidikan apabila menyebabkan jauh dari Tuhannya, maka itu pendidikan gagal namanya. Sebaliknya, pendidikan apapun, siapapun yang melaksanakan, kalau itu menyebabkan mendekat kepada Tuhannya, taat kepada Tuhannya, itulah pendidikan yang berhasil. Satu. Yang kedua, saya punya kegalauan gitu, karena saya kebetulan Muslim, begitu kan, dari lahir gitu kan. Ada, kalau tidak keliru, An-Nisa ya, surat keempat ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi sebelum ini diberlakukan ya secara maaf, secara regulasi kan juga nih baru proses sosialisasi, proses BIMTEK, Diklat dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kurikulum Merdeka luar luar biasa yo, ada baiknya banyak ambiarnya juga gitu kan. Bersamaan dengan COVID-19 kan begitu. Jadi menurut pandangan saya bahwa deep learning betul adalah satu pendekatan, strategi atau cara atau apapun. Bukan bentuk kurikulum baru. Kurikulum apapun boleh jadi Ustadz ya. Kita-kita ini yang notabene wong dusun itu sudah melakukan ini gitu. Bagaimana caranya? Iya. Contoh saya S1-nya sejarah Ustadz. Sejarah saya. S1 saya sejarah, guru SMA negeri.
ketika saya topik tentang asal-usul manusia, maka yang saya ajak anak-anak yang muslim bawa Quran, yang non-muslim misalnya, bukan misalnya, Kristen bawa Injil, yang Buddha bawa kitabnya masing-masing, kemudian diberi tugas pertama sebentar, surah Al-Insan, surah 76 ayat 1, hal atau alal insani hinun, dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut pencerahan dari Ustadz Agil nih, ya, agar saya walaupun sudah tua, saya mengklaim saya lebih tua dari Ustadz Agil nih. Ya, saya lebih tua, tapi bahwa saya tipe orang yang ternyata semakin tua juga semakin tidak banyak mengerti tentang banyak hal. Jadi ya belajar sepanjang hayat lah. Saya sadar betul bahwa semakin tua banyak lupanya juga. Mudah-mudahan tidak linglung nanti pada masa sebelum Allah panggil. Ya. Jadi demikian Ustadz Agil. Hal yang tadi dipaparkan, ada beberapa prinsip misalnya bertakwa, kemudian berkeluarga negaraan dan lain sebagainya. Di mana itu pendekatan atau memposisikan tentang dalil ya, al-adabu fauqul ilm, terutama dengan saya punya metodologi pelatihan bernama al-umu, ya. Kebaktian atau berbakti anak kepada kedua orang tua nasab begitu, Ustaz. Mohon pencerahannya dan barangkali dari para masyayikh, para orang tua kami yang ada di room ini, serta ini bisa saling menguatkan. Karena kami membawa misi yang sama dengan Ustadz Effendi, membawahi, memfasilitasi PAUD, SD, SMP, MA. Jadi nyambungnya dengan Fakih Fiddin ya luar biasa, satu berkah yang besar. Demikian Ustadz ya. Syukron katsir, dan kepada keluarga besar Fakih Fiddin semoga tambah berkah, bersemangat ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ustadz Agil langsung dijawab boleh Ustadz. Oh, langsung ya. Masya Allah. Ya, syukran Ustadz Ratno dan Ibu Maryam ya. Wong Kito Galo. Ya, gitu galau. Iya, iya, iya. Oke, Allah. syukran atas sebenarnya aduan ini perlu sebenarnya kita perlu mendengarkan keluhan-keluhan dari para pendidik di Indonesia. Ya, apa sih relevansinya ini deep learning? Kok kurikulum baru lagi? Ya, sekali lagi, deep learning memang bukan kurikulum baru, tapi model pendekatan yang baru. Apapun kurikulumnya, deep learning tetap relevan. Bahkan itu yang harusnya memang dipakai sejak dulu. Ya, sebenarnya kita ini harusnya menerapkan deep learning sejak lama. Tapi ini alhamdulillah berhubung Prof kita ya Prof Abdul Muknin ini memang orang pendidikan ya, Prof dalam bidang pendidikan, beliau betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan saat ini. Nah, yang pertama terkait dengan keresahan Ustadz tadi ya, yang mengajar di SMA ya Ustadz ya. Ya, SMA. Eh, ini kita tidak mau membanding-bandingkan ya, tapi kalau saya pribadi memang menurut saya mengajar SMA itu luar biasa. Ya, luar biasa susahnya karena SMA ini sudah masuk masa-masa jenuh, jenuh belajar. Maunya pacaran misalnya karena kan sudah hormonal di sini ya. Anak-anak yang hormonal. Iya, Apalagi iya. SMP. Ya, SMP SMA ini menantang ini. Kalau anak SD ya menantangnya mereka main-main tapi mendengar. Tapi kalau anak SMA ya kalau menurut semua alhamdulillah. Tapi kalau tidak memerhatikan apalagi tadi yang dibahas pelajaran sejarah misalnya dan kita menghadapi eh, komunitas multikultural, beda-beda agamanya, beda-beda suku bangsanya, ya, beda-beda bahasanya mungkin. Dan di sini sebenarnya ada kaitannya dengan ilmu sosiologi. Kebetulan S1 saya komunikasi dan penyiaran Islam, ya, ilmu sosial, tapi di S2 dan seterusnya itu beralih ke PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi, insya Allah saya bisa jawab di sini terkait dengan kasus yang tadi Ustadz sampaikan, ya, mengajar orang di kelas yang agamanya multi, ya.
multi religi, ini perlu pendekatan memang yang multikultural. Dalam ilmu dakwah, kita kenal dengan istilah, ada istilahnya dakwah kultural dan dakwah struktural. Dakwah kultural adalah memanfaatkan agama atau adat dan budaya tertentu untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Misal kita memanfaatkan salah satu budaya. Kalau contoh yang dilakukan Wali Songo dulu kan, misalnya wayang ya, wayang itu budaya, tapi dipakai untuk menyebarkan Islam. Tapi ada juga yang lebih bagus sebenarnya dakwah struktural, yaitu menggunakan agama untuk mengubah adat yang jelek menjadi baik. Ya, contoh kalau kita mengajar di kelas, jangan kita ya tunduk dalam tanda kutip dengan misalnya ya yang non muslim. Salah satu kebiasaan yang kurang bagus itu kita juga memakai salamnya agama lain hanya dengan dalih mau bertoleransi. Ya, kita tidak mau seperti ini ya. Karena lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tetap kita bisa mengadakan pelajaran yang baik. Mungkin Ustadz bisa memberikan contoh pengajaran yang bernuansa Islami tapi tidak terlalu kentara. Karena kalau misalnya kita sebut ayat, ya orang Kristen juga mental nantinya bilang, oh kita juga punya ayat kok, kita juga punya kitab suci, ya seperti itu. Tapi sisipkan pesan-pesan Islami secara terselubung sehingga di alam bawah sadarnya ini siswa ya, siswa yang non Muslim ini dalam alam bawah sadarnya menyetujui dan menerima apa yang kita ajarkan. Contoh, dalam Islam kita mengajarkan menyambung silaturahim. Kita tidak perlu pakai istilah silaturahim, nanti dia bilang, oh itu ajaran Islam. Tapi tanamkan nilai-nilai Islam tanpa perlu menyebut labelnya bahwa itu Islam. Supaya apa? Mereka pun lama-kelamaan, oh ternyata Islam ini begini ya. Ya, seperti itu. Oh ternyata begini-begini. Ya, siapa tahu ya, dapat hidayah, ya, masuk Islam mualaf ya, insya Allah. Seperti itu. Itu mungkin kasus yang pertama. Kalau yang kedua tadi, apa Ustadz ya? Saya tadi lupa. Yang kedua, terkait apa? Izin Ustaz ya, deep learning ini di lapangan ya tidak semudah karena tadi sebenarnya adalah fase masa pemulihan dari terkaparnya pada saat COVID-19. Oh iya, iya. Apa hal yang Oke. terkapar di COVID-19? Anak sangat bergantung secara argumentatif bahwa mereka tidak mudah lepas dari kecanduan HP ini. Iya, iya, Jadi iya. kan guru harus putar otak itu, ya, karena ya tidak lebih menarik daripada bagaimana mereka menyaksikan, menikmati, maaf, sajian-sajian yang ada di HP-nya itu kan begitu. Jadi bebarengan dengan itu kan kemudian kita bagaimana caranya guru, ya karena betul kebanyakan seusia saya paling-paling mah itulah ya berganti-ganti menteri, ganti ini, ganti itu ya kayak putus asa saja. Nah, makanya ini dalam forum ini kan sangat strategis, mudah-mudahan bisa saling menguatkan gitu. Oke. Karena ini sebenarnya berasal dari apa ya? Background yang sama antara lahirnya kurikulum Merdeka pada tahun 2022 dan lahirnya pendekatan deep learning di tahun 2024 kemarin. Nah, di sini sebenarnya akar masalahnya sama, yaitu tadi anak-anak di Indonesia kurang dari 1% yang bisa berpikir tingkat tinggi. Tinggi. Ya, HOTS itu tadi. Ya, higher order thinking skill. Gara-gara ini sebenarnya ada kurikulum Merdeka dan ada juga deep learning. Sebenarnya satu visi karena di apa namanya kurikulum Merdeka saja topik-topik pembelajaran sudah mulai dikurangi, tapi pendalamannya yang ditambah. Jadi istilahnya tidak banyak lagi topik pembelajaran, maksudnya sudah mulai berkurang. Kita lihat di Kurmer ya kurikulum Merdeka, tapi kita fokus pada pendalaman materi, bukan perbanyak materi yang dihafalkan atau yang dipelajari. Ini deep learning hanya mempertegas kembali, ya lebih mempertegas betul-betul ada, bahkan ada
format RPP resminya sudah diedarkan kalau tidak salah itu di sekolah-sekolah negeri. Saya tidak tahu kalau di sekolah swasta. Ya, ini sebenarnya perlu ya, perlu sekali eh, untuk dibaca nanti baik-baik. Atau saya tampilkan saja. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Boleh diatur. Ya, saya tampilkan dulu contoh RPP-nya yang deep learning supaya kita tahu bagaimana sebenarnya penerapannya. Ya, sebenarnya ini terkait administrasi saja ya, karena ini juga kemarin ada wacananya administrasi guru mau diringankan supaya lebih bisa fokus ngajar. Tapi tidak apa-apa, kita coba lihat dulu. Izin bila memperlambat dilanjut tidak apa-apa, Ustaz. Tidak muncul-muncul ini. Ya, baik sambil menunggu ya dari Ustadz Agil, saya mohon izin membacakan satu pertanyaan ya dari Ustazah Putri Zuria. Dan setelah nanti saya bacakan pertanyaan dari Ustazah Putri, saya akan mempersilahkan Ustadz Thomas Akbar ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, Ustadz Afwan ingin bertanya, bagaimana dengan sistem kurikulum merdeka sekarang dengan konsep meaningful learning dari sudut pendidikan Islam? Nah, itu pertanyaan dari Ustazah Putri. Eh, Bagaimana Ustadz Agil? Udah dapat Ustadz? Ada? Tunggu dulu, laptop saya tadi ada error, Oh, jadi saya restart kembali. Mohon maaf ini Ustadz ya, tadi saya baru mau buka tadi Fadal, PP-nya, fadal, tapi tiba-tiba error. fadal, fadal. Tapi intinya di sini ialah bagaimana penerapan di lapangannya itu yang kita mau perkuat, Ustadz. Jadi sebenarnya deep learning itu tidak tidak ribet. Intinya kita hanya ingin memastikan anak-anak itu paham dan bisa menerapkan. Ketika kita bisa apa namanya, kita sudah bisa melihat ada perubahan pada diri anak didik, misalnya tiba-tiba mereka semangat belajar sendiri tanpa disuruh. Kita lihat mereka, oh, mereka membaca padahal saya tidak suruh dia membaca, atau mereka misalnya kerja bakti sendiri tanpa disuruh, atau mereka sholat duha sendiri di sekolah tanpa disuruh. Jadi sesuatu yang kita ajarkan, kemudian mereka nanti menerapkan sendiri tanpa disuruh, bisa dia amalkan sendiri dengan benar. Sebenarnya itu salah satu indikator keberhasilan kita dalam deep learning. Jadi kita memang tidak perlu terlalu terpaku pada administrasinya, nilainya atau sebagainya. Intinya adalah pada bagaimana pengamalannya. Makanya guru kalau istirahat, waktu istirahat, jangan main ke ruang guru saja duduk-duduk, main HP. Atau pergi sendiri ke suatu tempat. Coba sekali-sekali duduk di taman sekolah, lihat-lihat anak-anaknya, lihat-lihat perkembangannya, ya. Walaupun mereka hanya bermain, coba lihat apakah ada perubahan positif, ya, ataukah belum ada. Nah, ini kita bisa jadikan bahan evaluasi, insya Allah. Ya, wallahu a'lam, Ustaz. Gitu. ya. Insya Allah jazakallahu khair kepada Ustadz Agil untuk jawabannya ya. Jadi begitu besar amanah seorang guru ya Ustadz, banyak sekali PR-nya ya. Ya, betul. Masya Allah, kebetulan memang saya bukan guru ya, jadi saya mendoakan Ustadz dan Ustazah sekalian yang profesinya guru, Insya Allah begitu besar pahalanya Insya Allah. Baik, karena waktunya sudah sangat terbatas Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ya Ustadz ya? Ya, Pertanyaan dari silakan Ustazah Ustazah. Putri.
Ustadz Afwan ingin bertanya, bagaimana dengan sistem kurikulum merdeka sekarang dengan konsep meaningful learning dari sudut pendidikan Islam? Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Boleh dijawab Ustadz. Nanti setelah ini kita ke Ustadz Thomas Akbar. Oke. Tafadhol. Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi ini sempat saya singgung, apa relevansinya dengan kurikulum merdeka? Relevansinya ialah model pendekatannya yang lebih dipertegas pada pelajaran yang memuliakan dan bermakna. Nah, di sini tidak ada perubahan di kurikulum merdeka, atau setidaknya sejauh ini tidak ada perubahan. Bukan berarti ada perubahan kurikulum, hanya saja mungkin ada permen yang berubah sedikit. Ya, misalnya ada tambahan pelajaran coding dan AI. Nah, ini hanya sedikit saja ya, penambahan. Jadi tidak ada yang berubah secara signifikan sejauh ini, kecuali kalau nanti ada perubahan lagi. Ya, tapi kita bicara yang sekarang, apa atau bagaimana hubungannya dengan kurikulum merdeka sekarang. Jadi, eh, kurikulum merdeka ini diperkuat dengan metode deep learning, pembelajaran mendalam. Maka dari itu, kurikulum merdeka yang saat ini berjalan tetap ya, karena kita lihat merdekanya. Anak-anak merdeka, dalam artian mereka merdeka dari kurungan kebodohan, mereka juga merdeka dari keterjajahan pikiran, sehingga mereka bisa berpikir kritis. Dengan pendekatan apa yang kita gunakan? Sekarang pakai pendekatan deep learning, supaya kurikulum merdeka semakin bisa diterapkan. Itu saja sebenarnya korelasinya. Ya, sebenarnya kalaupun ada penambahan seperti tadi, ada penambahan mapel, ya, itu pun mapel opsional pilihan, ya, coding dan AI. Ini boleh diambil, boleh tidak. Ini hanya perubahan sedikit. Intinya, deep learning hadir bukan untuk eh, menghapus kurikulum merdeka, tapi untuk memperkuat kurikulum merdeka. Tentu dengan ada beberapa tambahan perubahan administratif yang administratif ya. RPP-nya ada perubahan. Saya tidak tahu nanti bagaimana nge-share-nya, mungkin dikirimkan ke grup atau seperti apa. Nanti tidak apa-apa, saya share contoh RPP-nya insya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada Ustazah, walau alam bisawab. Insya Allah. Barakallah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Ustazah Putri terjawab ya Ustazah ya. Izin kita lanjut ya ke Ya. penanya selanjutnya ada Pak Thomas Akbar dari Binjai ini ternyata Masya Allah jauh ya. Silakan Pak Thomas Akbar, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah semua yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada dua memang saya ingin diskusikan dengan ustadz semua di sini. Yang pertama tentang kan ini setahu saya memang kan apa nih ya, deep learning ini kan sangat dipengaruhi dengan apa ya, gerakan apa lah, gerakan motivasional untuk yang pembangunan karakter ya, yang khususnya growth mindset ya, growth mindset. Dan dari situ saya coba melihat bahwa ada kendala yang patut kita jaga ketika proses pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning, yaitu ada yang namanya mind block ya, mind block. Jadi kita berupaya untuk menghilangkan mind block sehingga proses belajarnya itu bisa mindful, meaningful gitu ya. Jadi yang pertama saya tanyakan, apakah di proses pengaplikasian mindfulness, joyfulness, meaningfulness ini, apa kita punya uh, alat assessment yang benar? Apakah memang sudah benar proses yang kita jalankan itu memang sudah mindfulness dengan segala poin-poin apa pengaplikasiannya, joyfulness dengan semua pengaplikasiannya, dan juga meaningfulness itu dengan segala pengaplikasian, sehingga kita memang benar-benar tahu bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan pendekatan mindfulness. Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan berkaitan tadi dengan mind block tadi ya, mind block yang akhirnya tidak ada namanya mind blockage ya, main barrier ya, main barrier. Jadi pertama dia secara alami menolak pembelajaran, yang kemudian arahnya adalah saat guru-gurunya diblok sama otaknya gitu. Gurunya nampak aja udah nggak mungkin dia belajar lagi gitu. Nah, ini kan tadi kan kita diarahkan memang pendekatannya ke arah nilai-nilai Islam gitu. Sementara yang saya pahami kan
kita kan belajar itu manusia itu kan bergerak dari dua sisi otak dominan ya, otak kiri dan otak. Kalau otak kiri itu ya yang kebetulan mayoritas laki-laki, walaupun tidak semua laki-laki dan semua perempuan juga eh, tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi memang mayoritas otak kiri itu laki-laki yang rasional, pola pikirnya rasional, dan juga ada yang dominan otak kanan yang lebih ke arah feeling ya, perasaan, nilai gitu. Nah, kalau kita melalui pendekatan nilai-nilai agama secara langsung gitu, apakah ini tidak mengenolkan atau bisa menimbulkan mind block kepada anak-anak yang memang dominannya itu otak kiri. Jadi seakan-akan rasanya kok tidak logis gitu ya. Kita kalaupun kita paksakan artinya kan ada terjadi proses penyeimbangan untuk menggunakan otak kiri dan otak kanan. Nah, proses penyeimbangan ini tuh membuat dia tertinggal dari anak-anak yang memang dominan otak kanan gitu. Jadi saya khawatirnya kalau kita melalui pendekatan nilai-nilai saja langsung itu malah menimbulkan mind block kepada anak-anak yang dominan otak kanan, otak kiri. Mungkin sekian saja yang masalah ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ustaz. Ya, baik Pak Thomas Akbar. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, Masya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Agil untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Thomas. Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya, syukran Ustadz Thomas Akbar atas pertanyaannya ya. Dan juga ini menarik ya untuk diseriusi karena seperti ini. Ini untuk yang pertama, bagaimana kita mengasesmennya? Bagaimana kita mengetahui apakah PM ya atau pembelajaran mendalam yang kita lakukan ini sudah sesuai atau tidak? Makanya kita butuh RPP. Itu tadi yang saya mau kasih tunjuk sebenarnya, tapi ya laptopnya tiba-tiba kurang bersahabat. Saya mohon maaf, tapi nanti insya Allah di-share ya, supaya diperdalam. Sebenarnya deep learning ini butuh pendalaman juga bagi kita ini para pendidik. Bahkan 2 hari saja menurut saya tidak ideal. Tidak cukup. 7 hari, setidaknya 1 pekan full ini kita bisa adakan pelatihan. Asalkan Bapak dan Ibu kuat. Dan juga pemateri kuat. Seperti itu ya. Kembali, di RPP itu sebenarnya sudah ada kategori lain. Dalam ini juga ada 3 macam asesmen, bukan 3 macam ya. Eh, Fungsi asesmen, asesmen atau asesmen itu sebagai pembelajaran. Nah, contoh, misalnya mengerjakan Ustadz, 10 suaranya soal pilihan. terputus, Ustadz. Halo, Halo, ya Ustadz. halo, sudah kedengaran jelas? Terputus-putus Ustadz suaranya. Oh, terputus-putus. Oh iya, iya. Tes, tes. Sudah jelas? Oke. Nah, Iya. Kembali, ada 3 fungsi asesmen. Yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran itu sendiri, yaitu asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen dalam pembelajaran. Ini beda. Sekilas kayak sama tapi beda. Apa bedanya? Asesmen yang pertama, asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Ini untuk refleksi proses pembelajaran dan refleksi diri peserta didik. Contoh, kita meminta anak didik untuk menilai diri mereka sendiri. Coba setiap anak menulis di kertasnya bagaimana kemajuan belajarnya saat ini. Tidak usah pakai bahasa yang tinggi, bahasa yang sederhana saja misalnya ya. Kita minta anak menilai dirinya sendiri atau menilai sesama temannya. Misalnya, kita kerjakan soal 10 pilihan ganda di kertas, kemudian teman sebelahnya atau teman yang lain yang memeriksa di acak ya, seperti itu. Supaya apa? Temannya memeriksa punya temannya, bukan guru yang periksa. Itu namanya asesmen sebagai pembelajaran. Jadi siswa belajar untuk mengasesmen. Entah itu dia mengasesmen dirinya atau mengasesmen temannya. Itu yang pertama, asesmen sebagai pembelajaran itu sendiri. Apakah suara saya jelas? Masih? jelas Ustadz. Oke, lanjut. Asesmen yang kedua adalah asesmen untuk pembelajaran. Nah, ini maksudnya
membantu peserta didik atau anak didik memahami progres belajar mereka. Nah, di sini perbaikan proses pembelajarannya, ya. Ini manfaatnya guru, kepada guru, supaya guru tahu, oh, cara mengajar saya salah ini. Oh, masih ada kekurangan di sini. Oh, masih ada kekurangan di sini. Contoh ya, kita sebagai guru membuat observasi, kita amati. Oh, ini anak kalau diajak misalnya ya, menulis malas. Tapi kalau berbicara di depan kelas, oh dia semangat. Mungkin saya harus lebih banyak memperbanyak apa namanya metode berbicara ketimbang menulis atau membaca seperti itu. Ini asesmen untuk gurunya, gurunya yang apa namanya mengasesmen proses pembelajarannya. Contoh ya, tadi kita observasi atau pertanyaan yang bersifat diagnostik. Misalnya, kita tanya kepada anak didik, bagaimana hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan atau apakah mudah dipahami? Biasanya sih anak-anak itu tidak mudah berbohong. Yang paling jujur itu ya anak-anak. Kalau orang dewasa kan beda, ya. Orang dewasa itu suka berbohong, ya. Meskipun itu untuk kebaikan dan sebagainya, supaya orang tidak tersinggung lah atau seperti apa. Tapi anak-anak ya jujur, belak-belakan. Itu yang kedua, asesmen untuk melihat kemajuan proses pembelajaran. Kalau tadi, yang pertama, anak-anak belajar untuk menilai, mengasesmen diri sendiri dan temannya. Dan yang ketiga, ada namanya asesmen dalam pembelajaran. Ya. Untuk apa? Untuk mengukur capaian pembelajaran. Ya. Anak didik pada akhir pembelajaran. Contoh tadi, pemberian tes, lisan, tes tertulis, penilaian kelompok belajar, dan sebagainya. Nah, jadi tiga macam asesmen dalam apa? Asesmen sebagai bentuk pembelajaran untuk anak-anaknya, kemudian asesmen untuk pembelajaran gurunya, dan asesmen untuk dalam pembelajaran untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Dan ini harusnya ada di RPP itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin bisa diulangi. Mohon izin. Masalah apa ya, mental block ya sebenarnya istilahnya, mental block. Oh iya iya itu. Oke. Ya, saya sudah ingat terkait mind block atau mental block. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ini memang jadi guru ini sebagaimana yang Ustazah yang sebutkan tadi, jadi guru itu berat. Kenapa? Guru juga dituntut kreatif. Jadi kita kadang-kadang juga terkena mind block. Loh, kok ini anak-anak nggak ngerti juga ya? Atau cuman sebagian yang paham, sebagian tidak. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi masuk. Guru juga harus mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini boleh jadi ada beberapa kategori. Kategori pertama yang berbeda-beda itu metode belajarnya. Misalnya, kelompok A dikasih tugas membaca karena mereka suka membaca. Kelompok B dikasih tugas berbicara di depan kelas. Misalnya, kelompok C diberi tugas proyek kerja kelompok misalnya. Kalau mereka sudah lebih pintar. Tapi ini tergantung ya, karena tadi kan sebagian yang tidak ngeh karena mungkin otak kirinya lemah dan sebagainya. Makanya perlu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan tandingannya pembelajaran mendalam, tidak. Ini cuma salah satu metode yang bisa dipakai dalam PM, pembelajaran mendalam. Jadi kita menerapkan deep learning dengan cara berdiferensiasi. Kita jangan samakan satu model pembelajaran kepada satu kelas. Sesekali apa namanya ganti-ganti atau beda-bedakan kelompok ini begini metodenya atau tugas yang ini yang saya kasihkan. Kelompok ini lain lagi. Jadi supaya di sini anak-anak tetap dapat maju dengan kecepatannya sendiri. Contoh, anak dengan IQ yang agak rendah dengan IQ yang di atas rata-rata. Kita beri tugas yang sama. Tidak adil sebenarnya. Di sini tidak adil. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan kemampuan anak yang IQ-nya agak rendah tadi. Yang diunggulkan, yang diuntungkan anak yang IQ-nya tinggi saja. Jadi caranya bagaimana? Berdiferensiasi. Kasih tugas yang berbeda kepada anak ini.
karena kita sudah lakukan observasi tadi, ya, tes soft formatif. Tes formatif ini penting karena kenapa? Kita menilai sejak awal. Kita bisa lakukan sebelum Ustadz mulai pembelajarannya, Ustadz mau tanya dulu. Nah, ini tes formatif. Sebelum mulai pelajaran, dites memang. Kita tes sejak awal. Mana yang anaknya kira-kira cepat nangkap, mana yang kurang. Supaya apa? Kita observasi, kita amati, oh, sepertinya anak ini butuh penanganan khusus. Saya kasih beda tugasnya. Ini beda tugasnya. Jadi seperti itu, Ustadz. Jadi kita perlu menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi, asalkan gurunya kuat, kuat memberi tugas yang berbeda, kuat memeriksa tugas yang berbeda, dan kreatif dalam menentukan tugas. Kadang-kadang juga guru tidak mau susah. Pokoknya apa yang ada di buku paket itu yang saya berikan soal. Ya, kerjakan di halaman ini 1 sampai 10, 1 sampai 20. Enak kan gurunya? Tapi kalau kalau guru yang betul-betul peduli dengan kemajuan anak didik ya, dia akan kreatif. Saya harus buat soal yang betul-betul menjangkau semua. Ini kembali kepada dedikasi guru juga. Mau mau atau tidak, siap atau tidak melakukan pengajaran yang seperti itu, yang betul-betul serius gitu loh. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lagi-lagi saya kembalikan innamal a'malu binniyat. Ya, kita mengajar niatnya apa? Mau dapat gaji sajakah? Atau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena kita mau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Insya Allah, jazakallahu khair Ustaz Agil atas jawabannya. Mudah-mudahan, insya Allah sih Ustadz ya, guru-guru yang ada di room Zoom pada malam hari ini adalah guru-guru yang bersungguh-sungguh ya Ustadz. Adalah guru-guru yang mau berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak didik. Mungkin sudah, insya Allah sudah terjawab ya Pak Thomas Akbar ya atas dua pertanyaannya. Tadi saya lihat Ustadz Jafrian Lauwo ada mengangkat tangan tadi ya. Apakah jadi bertanya Ustadz? Eh, Apakah boleh? Sudah larut malam. Bagaimana Ustadz? Ustadz Agil, apakah masih menerima pertanyaan Ustadz? Boleh satu lagi. Satu lagi, oke siap. Ya, insya Silakan Allah. Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Ustadz Agil. Masya Allah tadi materinya ya. Pengantar dan tadi seperti yang saya sampaikan tentang pembelajaran deep learning ini pernah dipelajari di kelas kuliah saya desain pembelajaran. Kebetulan saya kuliah pendidikan IPA, jadi belajar strategi desain pembelajaran di kelas. eh yang kami gunakan adalah yang tadi yang solo learning outcome, bukan yang belum. Ini sedikit bertanya terkait aplikatif ya. Mungkin sudah ditanyakan tadi oleh apa namanya yang di Chromebooks ya. Kira-kira nih Ustaz, sekarang bisa nggak apa namanya berkaitan dengan keluh kesah yang disampaikan oleh Pak Toh Retno. ya Pak Ratno ya terkait anak-anak sekarang lebih cenderung aktif suka dengan gadget dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya, Ustaz, menurut saya perlu ada upgrading ya baik sebagai pengajar dalam mendesain pembelajarannya agar tidak ya tadi kalah dengan minat anak-anak. Kira-kira bagaimana menurut Antum jika pembelajaran deep learning ini eh, ya digunakan teknologi yang berkembang sekarang ini gitu. Sejauh yang saya ketahui ya, yang saya baca, bahkan pendidik ataupun aktivis pendidikan merasa malu jika dalam pembelajarannya atau dalam praktik pembelajarannya itu memanfaatkan artificial intelligence gitu. Khususnya sekarang yang lebih mudah diakses itu ya ChatGPT gitu. Sementara di luar negeri sana orang-orang berlomba-lomba untuk menguasai agar tidak kalah bahkan mampu menggunakan artificial intelligence ini dengan baik. Nah, ini tantangan bagi pendidikan Islam. Kira-kira nih sebagai antum sebagai dosen kemudian juga aktivis di pendidikan, apakah hal ini relevan
dan bisa kita aplikatifkan. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, jazakallah. Baik, Ayo, ya, lanjut Ustaz, silakan ya, dijawab. baik ya, syukran karena sudah makin malam, jadi saya jawab sesingkat-singkatnya tapi sejelas-jelasnya. Tetap kita memang mengkhawatirkan ya kecanduan gadget di kalangan anak-anak, apalagi zaman COVID kemarin ya, semua serba HP. Anak-anak juga yang masih SD pun dipaksa main HP. Kenapa? Ya belajarnya lewat HP karena COVID. Keterusan sampai sekarang. Sedangkan waktu belum zaman COVID saja mereka sudah kecanduan game online dan sebagainya. Nah, bagaimana menerapkannya itu ya istilahnya apakah pendidikan Islam itu tetap bisa menggunakan teknologi AI? Jawabannya sangat bisa. Bahkan ini bagus sekali ya. Karena kenapa? Teknologi itu tergantung siapa yang gunakan. Ini konsep dasar dalam setiap pembelajaran. Sama halnya pisau. Pisau itu benda yang bermanfaat sebenarnya. Di tangan orang dewasa yang responsible, yang bertanggung jawab itu, pisau bisa digunakan potong sayur, ya, potong sayur untuk memasak, pokoknya kupas bawang. Tapi kalau anak-anak misalnya yang pegang pisau, kita takut ya, dia bisa-bisa pakai melukai dirinya sendiri, bahkan melukai adiknya dan sebagainya. Pisau tergantung siapa yang pakai. Sama halnya AI, teknologi, HP. Siapa? Apa Ustaz, terputus Ustaz? Ya, kita meminta ChatGPT menyusun materi ajar. Jangan langsung mentah-mentah kita ambil, kemudian kita ajarkan. Cek dulu, filter dulu, apakah betul, ya, apakah memang, oh ya, sudah betul ini ya, dalilnya sudah betul, ayatnya sudah betul, tapi ini referensinya kayaknya mengada-ngada ya, ini harus dicek ulang. Nah, jadi Islam tetap bisa bersaing dengan teknologi itu. Bahkan buktinya dalam kurikulum, bukan kurikulum baru ya, eh, permen baru, peraturan Menteri Dikdasmen yang baru, ada mata pelajaran opsional, coding dan AI. Anak-anak boleh mengambil mata pelajaran ini, boleh tidak. Namanya juga mata pelajaran pilihan ya, kalau tidak salah. Jadi memang bisa, silakan manfaatkan AI, silakan manfaatkan gadget untuk kebaikan ya. Ini bagus supaya anak-anak itu kalau pegang HP pikirannya tidak main game terus, nonton TikTok dan sebagainya yang tidak bermanfaat lah seperti itu. Jadi bisa sekali Ustadz. Tergantung kepada Ustadznya bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk belajar agama dan belajar pelajaran lainnya. Walau alam bisawab. Ya, jazakallahu khair kepada Ustaz Agil Husain Abdullah ya atas semua pemaparan materinya dan juga jawabannya. Mudah-mudahan Ustadz Jeffrian terjawab pertanyaannya ya Ustadz ya. Ya, Masya Allah, Ustadz dan Ustazah sekalian, para peserta webinar pendidikan Islam pada malam hari ini, karena waktu kita sudah sangat malam sekali, menunjukkan 10.18, ya nggak terasa, Ustadz sekalian, sepertinya kita sudah harus berpisah, ya. Insya Allah ada pertemuan lagi besok malam ya bersama Ustadz Agus Suryana. Terima kasih banyak, jazakallahu khair kepada seluruh peserta, ya Ustadz dan Ustazah, wabil khusus kepada narasumber kita, Ustadz Agil. Mudah-mudahan semua sehat, ya Allah berikan kemudahan untuk mengemban amanah sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan setiap jerih payah dan pengorbanan dari Ustadz dan Ustazah dalam meluangkan waktu untuk talabul ilmi malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal salih. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja Amin. mungkin dari saya. Oh iya, sebelum ditutup saya mohon izin Ustadz dan Ustazah yang masih bisa bergabung, yang masih bisa on cam ya. On cam untuk terakhir kalinya saya ingin ambil dokumentasi. Mudah-mudahan menjadi pengingat ya bahwa benar kita pernah bersama dalam majelis yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Boleh Ustadz Ustazah untuk on cam sebentar ya. Saya ambil gambar ya. Oke, satu, dua. Ustadz Japrian boleh lihat ke kamera Ustadz?
Oke, izin sekali lagi ya Ustadz. Ini tadi ada yang merem, ada yang pejam mata. Bentar ya Ustadz, Afwan. Iya, satu, dua, tiga. Oke. Jazakallahu khair kepada semuanya ya Ustadz dan Ustazah. Saya mohon maaf jika selama saya memandu acara webinar pada malam hari ini ada kesalahan. Mungkin itu saja, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Istighfar dan juga hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian ya Ustadz dan Ustazah. Ustadz Akil, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan saya selalu. Saya tutup Ustadz dan Ustazah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, syukran Ustazah, syukran Ustadz dan Ustazah semuanya. Mohon pamit. Nah, Ya, semoga semangat belajarnya besok juga ya. amin, amin. Ya, Syukron Ustaz. ya, selamat malam, barakallahu fikum. Selamat beristirahat semua. Mohon izin pamit. Iya. Ya. Bismillah.